Selamat datang Bapak Ibu di OAC Pembelajaran. Kali ini kita akan membahas tentang penggunaan aplikasi Notebook LM untuk membuat rancangan pembelajaran dan rencana pembelajaran. Seperti yang kita ketahui bahwasanya kalau aplikasi AI yang lain, kalau kita minta untuk membuat modul ajar ataupun RPP, mereka itu cenderung dibuat dalam bentuk yang susah untuk diterapkan atau istilahnya berhalusinasi dan terlalu mengada-ngada. Namun dengan aplikasi Notebook LM ini, karena akan dikembangkan modul kita atau rencana pembelajaran kita itu berdasarkan sumber yang kita masukkan. Jadi tidak cenderung yang sifatnya mengada-ngada gitu, dan cenderung memang lebih aplikatif sesuai dengan sumber yang ada. Nah, coba kita coba untuk membuat modul atau rencana pembelajaran mata pelajaran kimia. Pertama, kita cari sumber referensi kita dulu. Misalnya kita upload file. Kita upload file misalnya dengan menggunakan modul pembelajaran mendalam. Seperti yang sudah ada yang dari kementerian. Misalnya nih, pembelajaran dan asesmen, mungkin kita juga gunakan juga yang STEM supaya nanti bisa digunakan untuk pembelajaran. Kemudian kita tambahkan lagi misalnya adalah panduan pembelajaran mata pelajaran kita masing-masing yang memang sudah ada dari kementerian, dan itu setiap pelajaran ada. Nah, kita gunakan juga tuh panduan mata pelajaran, misalnya ini mata pelajaran kimia. Nah, kita coba masukkan juga. Jadi sudah ada nih 3 sumber informasi bagi kita. Kemudian kita coba juga supaya ada beberapa informasi yang kita inginkan yang sumbernya dari website. Nah, kebetulan kita sudah punya 3 macam sumber dari website, yaitu tentang strategi yang bisa diterapkan dalam pembelajaran mendalam. Ini kita copy. Kemudian kita masukkan ke aplikasi. Nah, seperti ini. Tapi kita klik adalah yang URL-nya. Kita masukkan di sini. Ini berkaitan dengan strategi yang bisa di PM. Kemudian ini berkaitan dengan akses informatifnya seperti apa. Ada 35 macam strategi yang rencananya nanti itu bisa digunakan di dalam RPP ataupun modul ajar yang dibuat oleh aplikasi ini. Satu lagi adalah teknik untuk metakognitifnya, sehingga nanti ada kayak refleksi dan sebagainya. Jadi ini ada 3 website ataupun URL yang kita coba hubungkan. Kita masukkan. Nah, maka nanti di sini ada 3 macam sumber berdasarkan website ya. Kemudian ada juga merupakan panduan dari kementerian, dia berkaitan dengan PM, kemudian berkaitan juga dengan STEM, dan ada panduan belajar dari kementerian juga. Jadi berdasarkan sumber-sumber ini istilahnya sudah ditetapkan oleh kementerian dan tidak akan berhalusinasi atau mengada-ngada aplikasi ini, karena semua informasi akan diambil berdasarkan sumber referensi yang sudah jelas. Sekarang kita coba, ini gambarannya, ringkasannya ya yang diberikan. Langkah pertama, kita coba menggunakan kata perintah. Perintahnya kita minta membuat rancangan pembelajaran. Baru nanti kita coba minta untuk membuat modul ajarnya. Coba kita pastikan di sini, karena kami sudah menyediakannya, membuatnya. Kita tunggu. Jadi di sini kita minta aplikasi ini untuk membuat rancangan pembelajaran bentuk tabel ya, tentang materi esensial pelajaran kimia kelas 11, tentukan juga TP-nya, strategi pedagoginya, dan asesmen yang digunakan. Nah, kita tunggu beberapa saat, maka nanti akan muncul tabel berupa materi esensialnya, kemudian strategi pedagogiknya, kemudian asesmen yang digunakan. Nah, kita tunggu beberapa saat. Nah, seperti ini Bapak Ibu sudah muncul. Misalnya materinya tentang struktur atom, TP-nya ini, kemudian strateginya apa, asesmen formatifnya bagaimana gitu. Ini kan lebih jelas. Kalau kita klik referensi-referensi ini, maka dia akan menuju ke sumber-sumber referensi yang terpercaya tadi. Kemudian misalnya ini
ikatan kimia bentuk molekul, kemudian ini termokimia, kemudian laju reaksi, keseimbangan gas dan sebagainya, asam basa. Nah, seperti ini. Ini sesuai dengan referensi yang kita munculkan. Dan ini bisa kita copy, kita ambil. Paling tidak ini menjadi gambaran kepada kita dalam menyusun modul ajarnya nanti. Terus satu lagi kita minta untuk membuat modul ajarnya atau rencana pembelajarannya yang ada hubungannya dengan STEM misalnya. Nah, kita masukkan kalimat perintahnya. Kita pastikan di sini, tempelkan. Nah, kita lihat. Maka kita tunggu beberapa saat. Yang kita minta adalah pendekatannya PM, materi esensialnya salah satu yang dari rancangan tadi yaitu tentang termokimia. Kemudian gunakan juga strategi STEM di dalamnya. Nah, kita lihat sama-sama Bapak Ibu. Dan sumber referensi kita memang hanya terbatas kepada 6 ya, 6 referensi yang merupakan 3 panduan dan 3 URL dari website yang sudah kita tentukan. Nah, ini terdapat modul ajarnya sudah digambarkan, mata pelajarannya apa, kemudian judulnya seperti ini, inovasi energi masa depan dengan melalui termokimia. Nah, ini karena kita menggunakan STEM tadi ya. Ini identifikasi profil lulusannya. Seperti yang kita ketahui, kalau kita menggunakan aplikasi AI yang biasa, mereka belum mengenal dengan dimensi profil lulusan, malah mereka arahkan kepada profil pelajar Pancasila yang sudah lama. Jadi kalau ini, aplikasi ini membaca berdasarkan referensi yang kita berikan. Nah, situlah lebih validnya kalau kita membuat modul ajar menggunakan aplikasi ini. Ini desain pelajarannya karena kita minta STEM, kemudian masalahnya apa, dan sebagainya. Kemudian langkah-langkahnya memahami seperti apa, aktivitas STEM-nya bagaimana, kemudian aplikasi seperti apa, dan juga merefleksi dan sebagainya. Termasuk asesmennya. Jadi ini sudah include untuk pembelajaran mendalam kita karena sudah ada pengalaman belajarnya, sudah ada prinsip pelajarannya, nanti kita tambah kerangka pelajaran dan sebagainya. Termasuk asesmennya juga sudah ada di sini, baik itu asesmen awal, kemudian formatif dan sumatifnya. Inilah kira-kira Bapak Ibu cara membuat rancangan pembelajaran maupun rencana pembelajaran atau kita sebut dengan modul ajar ataupun RPP dengan menggunakan notebook LM. Sekali lagi, rancangan ataupun modul ajar yang dihasilkan ini sudah sangat valid karena berdasarkan referensi yang kita kunci hanya panduan dari kementerian dan juga website-website yang sudah kita percaya menjadi panduan kita atau sumber referensi kita dalam membuat rancangan dan rencana pembelajaran ini. Semoga bermanfaat Bapak Ibu dan bisa kita terapkan dalam pembelajaran kita. Salam dari OAC Pembelajaran.